Apa masih putus-putus? Sudah lancar, Pak. Ya, oke. Tapi masih delay ya kayaknya ya. Suara saya tuh. Tuh. Sudah tidak, Pak? Oke. Oke, ini aja ya. Oh, yang offline aja nih bahannya. Oke. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan ya? Delay ini. Kelihatan, Pak. Oke, walaupun delay tapi coba kita terusin aja ya pertemuan kali ini. Terkait dengan pertemuan hari ini adalah structure query language ya. Jadi apa itu structure query language atau biasa disingkat dengan SQL? Jadi SQL itu adalah sebuah standard language for storing, manipulating, and retrieving data in database. Jadi sebuah bahasa yang bisa melakukan penyimpanan, memanipulasi dan meretrieve atau menerima data dari database ya di dalam database. Jadi database itu punya eh, suatu bahasa sendiri untuk melakukan namanya query ya. Query itu adalah melakukan proses untuk memasukkan data, bisa mengupdate data ataupun menghapus data. Ya, jadi kalau misalnya kita berbelanja online gitu ya, kemudian kita memesan barang, nah data kita itu disimpan di dalam database. Nah, bagaimana prosedur menyimpannya? Yaitu dengan cara apa namanya data manipulation language ya, atau di dalam satu SQL. Nah, SQL ini juga menjadi salah satu skill yang diperlukan oleh berbagai profesi di industri seperti data analis, data scientist, database administrator, data engineer, dan sebagainya. Kemudian ada sistem manajemen basis data relasional umum ya yang menggunakan SQL adalah Oracle, MySQL, MariaDB, Sybase, SQL Server, Access, Ingress, dan sebagainya. Nah, kemudian SQL ini mempunyai struktur, namanya struktur data definition language dan data manipulation language. Lalu ada juga data control language dan transaction control language. Apa itu data definition language? Nah, ini bisa dijelaskan di dalam sini ya. Ada SQL commands. Di sini ada DDL. Apa itu DDL? Apa saja perintahnya? Ada create, alter, drop, rename, truncate, comment. Kemudian ada DML, Data Manipulation Language. Di situ ada select, insert, update, delete, merge, call, explain plan, and lock table. Lalu ada Data Control Language untuk mengkontrol ya, untuk melakukan privilege ya terhadap user. Ada grant dan revoke. Kemudian ada Transaction Control Language atau TCL untuk melakukan transaksi. Di dalamnya ada commit, rollback, save point, and set transaction. Nah, yang pertama yaitu data query language ya ini atau sebenarnya data masuk ke dalam data manipulation language juga ya. Eh, Cuman di sini eh, kalau kita ingin melakukan select itu namanya data query. Nah, data query language ini adalah is the group of commands responsible for querying data from database. Prinsip DQL command in SQL is the select command, which retrieves data from one or more table. Jadi eh, dalam data query language ini adalah perintah untuk mengambil data gitu ya atau memilih data.
Contoh misalkan ini ada table namanya accounts ya. Di dalamnya ada atribut ID, name, and balance. Di dalamnya ada row atau record. ID 1 namanya John Doe, balance-nya 2000, kemudian ID 2 Sally Swanson, balance-nya 1800, dan ID 3 Richard Ford, balance-nya 5. Nah, bagaimana caranya eh, mengambil atribut ya atau record dari apa namanya table ini. Contoh misalnya kita ingin mengambil namanya aja gitu ya. Berarti select name from nama tabelnya accounts gitu ya. Jadi select ini atributnya mau yang kita mau select apa. Kemudian from-nya from table apa. Tabelnya nama accounts. Nah, terus kita mau filter lagi gitu ya. Jadi ada eh, perintah kita misalkan ingin mengambil yang balance-nya di atas 1500 gitu ya. Berarti kita harus memilih atributnya, select nama, name, from accounts, tab nama tabelnya, kemudian where itu adalah kondisi ya yang kita ingin lakukan filtering. Balance, ya balance ini nama kolom ya, nama kolom balance, nama atribut balance lebih dari 1500. Ya, kondisinya adalah lebih dari 1500. Berarti nanti yang kepilih apa? Data yang mana aja nih? Kalau kalau perintahnya seperti ini. Select name from accounts where balance lebih dari 1500. Hasilnya apa? Cek, cek, halo, cek, cek, satu, dua, tiga, cek. Iya, Bapak terdengar. Oh, masih kedengeran kan ya? Agak delay ya? Masih, Bapak. Tidak, Bapak. Oh, enggak ya? Iya. Oke, berarti udah lancar. Saya pikir agak delay. Oke, kira-kira apa hasilnya nih? Select name from accounts where balance lebih dari 1500 akan menampilkan nama siapa aja dari tabel ini, dari tabel accounts. Ya, pastinya yang di atas 1500 ya balance-nya. Berarti namanya adalah yang keluar adalah John Doe dan Sally Swanson. Oke, selanjutnya adalah DDL atau Data Definition Language. Digunakan to define the database structure or schema. Ya, untuk mendefinisikan struktur database-nya. Bapak, maaf, suaranya delay. Oke, unstable lagi nih. Udah lancar belum? Cek. Halo, cek, cek. Sudah, Bapak. Delay ya. Oke, lanjut. Ini data definition language digunakan untuk mendefine atau membuat struktur database or skema, or skema database-nya. Jadi contoh misalkan di sini ada sintaks create, alter, drop, and rename. Ya. Contohnya misalkan create itu adalah untuk meng-create atau membuat suatu objek di dalam database. Kemudian alter adalah untuk alter the structure, merubah struktur di dalam database. Lalu drop itu adalah untuk menghapus objek dari database, ya. Menghapus table, menghapus struktur ya dari database. Lalu rename untuk rename sebuah objek. Nah, DDL is also used to specify the additional properties of the data. Ya, DDL itu juga digunakan untuk membuat beberapa properti atau menambahkan gitu ya dari datanya. Contoh misalkan ini ada create table department, eh, membuat table dengan nama departemen gitu ya. Sebelumnya kan kita sudah membahas terkait dengan table ya.
ya terkait dengan data numerik, data nominal, kemudian ada atribut di situ ya. Jadi saya anggap kalian sudah mengerti lah tentang table ya, table. Nah, terutama ini kita ingin membuat suatu table dengan mendefinisikan atribut-atributnya gitu. Jadi ada di sini create table department ya. Ini perintahnya gitu ya, create table. Nama tablenya apa? Terserah ini mau dibuat departemen kah atau bagian atau divisi ya. Terserah. Kemudian ini atribut-atributnya ada departemen dep underscore name ya. Di sini ada kita spesifikkan tipe data, ini chart, ini udah menjadi struktur baku ya, atau standar baku bahwa kalau ada nama-nama variabel di dalam database ya, seperti atau jenis-jenis data gitu ya, ada char, varchar, mungkin kalian bisa lihat ke apa situsnya waitryschool.com. Di situ ada jenis-jenis data ya, banyak sekali, ada char, integer, varchar, lalu ada em, apa number gitu ya. Ini juga agak lambat nih. Nggak tahu kenapa nih ya, apa internet lagi lambat banget ya. Telkomsel biasanya nggak lambat ya, tapi di saya ini lambat banget ya. Di kalian lancar nggak nih internet? Masih lancar? Kedengeran suara saya? Halo? Masih terdengar, Bapak. Oke, lancar ya? Waitryschool mana sih? Masih lancar, Bapak. Oke, waitrysschools.com. Oke. Salah nih, bukan ini. Ini salah nih. Saya nggak pakai S. Jadinya dia ke sini deh. Nggak tahu nih apa nih. Oke, di sini ada SQL ya, kalau kalian lihat. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis tipe data di dalam SQL. Mana ya? Data SQL. SQL creativity. Data SQL data types. Oh ini nih, SQL data types. Ya, jadi ini jenis-jenis data di dalam SQL. Kalau kita lihat di situ ada char, varchar gitu ya. Kalau di SQL memang banyak sekali tipe-tipe datanya. Nah, ini ada numerik. Terus lagi. Tambahan. Cek. Ya, ini ya, kelihatan? Oke, ini kelihatan ya. Ada MySQL data types. Terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Ya, jadi di sini ada beberapa tipe data di dalam SQL ya. Ini di dalam MySQL. Nanti ada lagi namanya SQL Server itu. Tapi kurang lebih jenis-jenis datanya sama. Nah, di sini ada string, tipe data string. Apa itu tipe data string? Tipe data string itu adalah yang bisa menyimpan huruf gitu ya, angka, kemudian bilangan biner gitu ya. Kemudian ada lagi bilangan-bilangan yang bisa menyimpan ini ya, apa namanya? eh, huruf dan angka gitu ya. Jadi di sini ada tipe data char, eh, ada varchar, ada binary, ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian ini ada
berapa lebarnya gitu ya maksimumnya, kemudian eh, digunakan untuk apa saja biasanya gitu, seperti varchar itu digunakan untuk apa, kemudian tiny blob untuk apa, tiny text gitu ya. Lalu ada di bawahnya ada numeric data types ya. Tipe data numerik. Numerik itu kan angka ya. Nah, ini angka khusus untuk menyimpan data angka gitu ya. Seperti misalkan ada integer, ya, bit, kemudian ada bool. Ini boolean sama ya. Itu biasanya angkanya 0 dan 1. Dan ada small integer, medium integer. Jadi kalau kita misalkan menyimpan data eh, nomor telepon ya, kira-kira nomor telepon itu disimpan dalam bentuk numerik atau string. Nomor telepon kira-kira apa? Numerik atau string? Kemudian ada lagi ya di bawahnya ini tipe data tanggal, ya, date and time data types, waktu ya, tanggal lahir, kemudian misalkan tanggal update, tanggal insert gitu ya, itu macam-macam ya. Nah, di sini ada tipe data tanggal. Nah, di sini kita create tabelnya itu, nama tabelnya atau data definition language itu adalah kita meng-create atau mengalter atau mendrop dan atau merename gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa perintah-perintah itu ya, untuk mendefinisikan struktur database gitu ya. Next, di sini lalu ada DML ya atau Data Manipulation Language. Nah, di sini kita bisa memanipulasi isinya, isi data itu. Kalau tadi itu kita membuat struktur datanya, ya, struktur table, kita bisa membuat nama table tadi ya, atribut-atributnya dan tipe datanya, tipe jenis data dan panjang atau lebar kolomnya. Nah, kalau data manipulation language kita bisa mengubah isi di dalam table itu atau yang dengan kata lain recordnya ya, recordnya ya. Jadi insert di sini ada ada perintah insert ya, kemudian update dan delete. Insert ya digunakan untuk melaksanakan insert tersebut pada informasi maupun meningkatkan suatu informasi seperti informasi baru di dalam database. Perintah insert bisa juga digunakan untuk meningkatkan record baru ke dalam table. Kemudian update ya, penggunaannya memperbarui data lama menjadi data terbaru atau terkini. Jadi, kemudian delete perintah dalam sintaks DML yang digunakan untuk menghapus data dari table. Contoh insert ya. Insert kita mau masukkan data ke dalam table accounts atau table accounts gitu ya. Berarti insert into nama table accounts, kemudian kita definisikan kolom-kolomnya atau atributnya, name, balance, lalu values, nilainya gitu ya. Apa yang mau diinsertkan? Di sini ada Evan Johnson, nama dari akunnya itu, kemudian balance ada 3.200 ya jumlahnya. Kemudian kalau kita ingin mengupdate ya, jadi data yang sudah kita insert kita mau update, itu ada perintah update accounts, update nama tabelnya, kemudian set nilai atau atribut barunya dengan nilai berapa gitu ya, di mana where ada kondisi name sama dengan Evan Johnson, namanya sama dengan Evan Johnson. Nah, berarti di sini harus ada kata where ya. Where itu fungsinya untuk menjadi filter atau kondisi. Ya, jadi nggak mungkin kalau kita mau update semua table akan terupdate dengan isi balance-nya 3.000 semua. Kalau tanpa where name Evan Johnson. Kemudian cek, halo. Oh, Bapak. Oke.
Ini nggak stabil threadnya. Oke, saya lanjut deh. Tadi sampai mana bahasannya? Halo, Update, Pak. update ya. Pak. Oke. Oke, jadi selanjutnya adalah update ya. Ini kita ingin mengupdate apa yang sudah misalnya kita insertkan ke dalam satu table. Update accounts, update nama tabelnya, accounts ini, nama tabelnya accounts kan tadi. Kemudian set balance, balance itu adalah nama kolom atau nama atributnya. Sama dengan 3000. Nah, 3000 ini adalah value baru yang akan kita update. Nah, kemudian di sini ada where name adalah filter di mana kita ingin mengupdate namanya si Evan Johnson yang namanya Evan Johnson gitu. Nah, jadi kita menggunakan sintaks ini. Lalu ada delete ya, delete from accounts where name Evan Johnson. Kita ingin menghapus dari table accounts yang namanya Evan Johnson. Nanti nama record tersebut akan terhapus. Oke, selanjutnya adalah DCL atau Data Control Language ya. Data Control Language is the sub-language responsible for the administrative task of controlling the database itself, most notably granting and revoking database permissions for users. In SQL, this corresponds to the grant, revoke, and deny comments among others. Ya, ini adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan privilege atau pengaturan terhadap user gitu ya. Apakah si user itu bisa menghapus, memilih, ya ini sifatnya administratif task gitu ya. Jadi kalau ada database administrator, dia akan membuat suatu privilege user atau user privilege yang akan eh, dibuatkan ya. Apakah si user A dia bisa membuat database atau si user A dia bisa menghapus gitu ya dan sebagainya. Kemudian ada transaction control language ya. Jadi transaction control language is a subset of SQL commands used to manage transaction in a database. Jadi salah satu bahasa di SQL yang digunakan untuk manage transaksi di dalam suatu database. Transactions are important for maintaining the integrity and consistency of data. They allow multiple database operations to be executed as a single unit of work, which either entirely succeed or fails. Ya, jadi dia itu menjaga apakah dan memaintain ya integritas dan konsistensi data. Gimana caranya biar si data ini, misalkan ketika ada sambungan internet atau ketika diinsert atau dimanipulasi datanya ya, itu tidak error gitu lah. Nah, ini dilakukan dengan transaction control language. Ini tadi ya sudah saya jelaskan tipe data. Ada tipe data string, kemudian tipe data numerik, tipe data tanggal dan waktu. Oke, kemudian database tools ada PHP-MyAdmin, The Beaver, Navigate, PGAdmin, MongoDB, dan lain-lain. Ya, ini ada database yang uh, terstruktur ya, bisa kita gunakan dengan ada relationship, diagram di dalamnya, ataupun database yang non-relation seperti MongoDB gitu ya, atau NoSQL ya, kita bisa lihat. Oke, mungkin kita contoh ya, kalian bisa akses ini nih, sqliteonline.com. Di sini kalian bisa berpraktek ya untuk membuat database, membuat table di dalam database, kemudian menghapus, mengupdate gitu ya. Kalian coba buka ini ya, sqlite.online.com. Udah bawa kan laptopnya? Oh iya. Untuk presensi nanti saya bagikan ya. Ini tadi karena ada masalah, saya belum buat. Oke, contoh ya, di sini katakanlah ada satu database gitu ya. Ini table ya.
Get database. Nah, kita misalkan ingin membuat suatu database namanya latihan aja deh. Sintaksnya adalah seperti ini ya. Ini kalian bisa memilih ya, bisa lihat di sini ketika pertama kali dibuka, di sini ada beberapa pilihan, ada MariaDB, SQLite, Postgre, MS SQL. Ini adalah tipe-tipe database management system ya. Kalian buka aja, contohnya kita pakai MariaDB aja ya. Nah, di sini kita bisa lihat kita membuat create database latihan. Nah, ini ingat tadi create itu untuk mendefinisikan ya, data definition language. Oh, katakan di sini berarti sudah dibuatkan ya database-nya apa gitu. Ini karena tidak diperbolehkan di SQLite-nya. Tapi nanti kalau misalkan kita bikin atau database itu sendiri gitu ya, itu kita bisa membuat sendiri database-nya. Kita punya database management system sendiri karena ini kan cloud ya, di cloud, jadi dia tidak bisa diperbolehkan untuk membuat database. Oke, contoh yang sudah ada saja ya, di sini ada table namanya demo ya. Nah, demo ini adalah mempunyai kolom atau atribut ya. Atribut yaitu ID, name, dan hint. Sini ada dijelaskan tipe datanya. Tadi ada ini big integer dengan panjang 20. Ini adalah 20 karakter. Varchar dengan panjang 200 karakter dan ini adalah hint text ya. Kalau kita ingin melihat dalamnya gitu ya. Kalau ini kan kita bisa tidak melihat ya. Tidak ketahuan apa sih isinya di dalam table demo ini. Contoh misalnya kita ingin melihat data transaksi penjualan gitu ya. Kita pengen lihat apa sih di dalam transaksi penjualan itu isinya. Nah, ini sama ya. Kita pengen lihat nih, create select bintang. Bintang itu artinya semua ya. Di tampilan laptop kalian sudah kelihatan. Sudah, Bapak. Sudah ya, Sudah, sudah bisa Bapak. diakses ya. Coba mungkin bisa raise hand yang bisa mengakses siapa aja. Bisa raise hand ya, silakan. Oke. Siapa lagi? Ya, oke. Nah, tes cek. Oke, sekarang kita ingin melihat karena ini sudah dibuatkan table namanya demo ya. Kita ingin melihat apa sih isi table demo. Nah, kita perintahnya adalah DQL tadi ya, data query language. Select bintang. Bintang itu berarti semua atribut yang ada di demo, table demo itu kita pilih gitu ya. Select bintang from itu dari deh. Jadi di sini sudah disediakan eh, language-nya gitu ya. Jadi kita tinggal pakai aja gitu. Nggak bisa from itu diganti dari, itu nggak bisa. Misalkan select bintang dari gitu ya. Itu nggak dikenal gitu ya. Nah, ini harus bahasa Inggris ya. Harus from ya. Kita lihat. Nah, untuk menjalankannya, kita pilih ya, kita sorot gini ya. Ya, terus kita pilih run ya. Jadi nanti dia akan menjalankan only select text. Oke. Nah, akan tampil ya, apa namanya, table-table. Akan tampil kolom-kolom ya, nama atributnya ini adalah rows-nya ya, atau recordnya ya. ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, name-nya test server, limit timeout, limit overrun, hint 1 MariaDB, dan sampai dengan auto drop. Oke, sudah berhasil sampai sini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siapa lagi yang sudah berhasil?
Oke, sudah berhasil ya. Nah, lanjut. Sudah, Pak. Oke, ini kalau kita pengen Sudah, lihat, Pak. oke, kita pengen lihat nama table. Sekarang coba kita akan meng-create satu table, ya. Isinya adalah mahasiswa gitu ya. Sorry, nama tabelnya adalah mahasiswa, ya, dengan atribut, ya, ID, full name, birthplace, birth date, name, mobile, email, create date, update at. Jadi kita ingin membuat suatu table dengan nama mahasiswa. Kita bikin dulu eh, nama kolomnya atau nama atributnya seperti ini gitu ya. Ya, kemudian tipe datanya. Lalu ini primary key, ini adalah satu atribut khusus gitu ya yang kita buat untuk menentukan bahwa si table itu punya primary, dia punya semacam key ya atau unique key ya. Jadi primary key ini adalah kunci ya. Apa kolom atribut khusus gitu ya. Lalu ini full name, varchar, eh, tipe datanya varchar gitu ya. Ini lebarnya 200. Ini not null itu berarti tidak boleh kosong gitu ya. Birthplace ya, ini mungkin birthplace bisa varchar atau bisa juga date ya. Date ini date aja deh. Birthplace ya, sorry. Birthplace itu tanggal apa tempat lahir. Ya varchar ya tipe datanya. Kalau birth date tipe datanya apa? Birth date. Tanggal lahir, birth date tipe datanya apa? Ini ya kan Numerik, kelihatan. Date ya. numerik. Date tuh. Tipe datanya ya itu mungkin numerik gitu ya, tapi kan isinya itu adalah tanggal lahir ya. Tanggal lahir di dalamnya mungkin bisa saja ada strip atau slash gitu ya. Nah, itu tipe datanya nominal, dia isinya itu tipe data ini ya, tipe data di SQL-nya adalah date ya, date. Kemudian di sini eh, not null juga. Lalu ada mobile ya, nomor HP gitu ya. Dengan tipe data varchar. Oh, sebelumnya ada NIM, tipe data varchar. Nah, ini NIM biasanya nggak banyak-banyak ya, 10 misalkan. Lalu mobile, tipe data varchar dengan eh, lebar 20 karakter. Lalu email 100 karakter varchar. Dan kemudian ada ini adalah create add ya. Create add itu suatu table pasti ada tanggal rows atau apa record yang diinisiasikan gitu, kapan dia di insert gitu ya, kapan di update ya. Makanya di sini ada created add dengan tipe data date time dan ini not null, lalu updated add date time dan not null. Oke, coba kalian buat seperti ini. Nanti kalian jalankan dengan apa namanya? Dengan menyorot ya, menyorot teksnya seperti ini. Jangan lupa titik komanya. Lalu diklik run. Itu namanya ganti nama kita beneran, Pak. Sama NIM juga. Sama NIM juga. Enggak, ini ikutin aja seperti ini. Jadi ini Oke. kolom, nama Oke. kolom nanti yang akan kalian isikan dengan macam-macam ini. Ini nama kolom diikutin aja seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah bisa membuat creatable, nanti kalian eksekusi di sini dengan dieksekusi, nanti muncul ya nama tabelnya di sini. Nah, nama tabelnya tabel mahasiswa. Tadi kolom yang sudah dibuat ada ID, full name, birthplace, birth date,
Nih mobile, email, create ad, dan update ad. Oke, coba kalian buat dulu ya. Create table mahasiswa. Saya tunggu 5 menit. Ikutin ya. Ikutin aja persis kayak gitu.
Oke, gimana? Sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah berhasil membuat tabel mahasiswa sampai tampil di sini nih, Sudah, Pak. sebelah kiri sini ya, sudah ya. Oke, Sudah, yang Pak. yang bisa coba bisa raise hand, siapa aja? Yang sudah bisa silakan raise hand. Ada yang error? Error Pak, error unknown date tipe not gitu. Gimana? Unknown, tipe ini mungkin ini kali typo kali kamu coba Oke, Pak. typo atau apa gitu biasanya gitu, kurang huruf R atau Oke, Pak. itu kali ya. Oke, kalau kita sudah bisa apa namanya meng-create table, coba ya sekarang tabelnya kita select dulu ya. Kita pengen tahu nih isinya apa gitu, walaupun memang belum ada isinya kan. Nah, ini coba ikutin ya, select bintang from mahasiswa ya, tabelnya mas. Oke, jangan lupa titik koma. Oke, lalu kita pilih ya, kita sorot. Oke, nah, ini berarti belum ada ya, masih kosong. Oke, sekarang coba kita isi ya. Kita isi nama tabel itu apa tabelnya gitu ya, tabel mahasiswa akan kita isi. Nah, bagaimana cara mengisi tabel yaitu dengan sintaks insert ya. Itu kan masuknya data manipulation language ya. Jadi insert into ya. Coba kita lihat tadi sintaksnya apa nih. Ya, ini ya, insert into nama tabelnya, lalu nama atributnya, kemudian values, rows yang kita masukkan. Nah, berarti di sini insert into mahasiswa, kurung buka, kita akan masukkan apa? Ininya ya, ID-nya ya. Oke, ID misalkan 1 gitu ya. Koma, tadi yang ada di dalam ini apa? Full name. Full name. Full name tipe datanya string ya, varchar. Berarti dia harus tanda kutip. Ada tanda kutipnya. Kalau nggak dia akan dibaca integer. Kan siapa nih? Vira Lutfiani. Nah, habis ini apa lagi nih? Apa tadi? Full name, birthplace ya. Tanggal lahir di mana nih? Jakarta ya? Jakarta, koma ya. Pakai koma ya untuk memisahkannya. Koma. Lalu apa lagi? Oke. Oh, sorry. Di sini harus ada values ya. Values. Kemudian apa nih? Tanggal lahir ya. Tanggal lahir biasanya defaultnya adalah tanggal, bulan, tahun ya. Coba ini Vira Lutfiani tanggal lahirnya tanggal berapa nih?
29 Agustus, Pak. 29 Agustus tahunnya. 2000. 3 hari lagi ulang tahun dong. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Tahun 2000 ya, 29 Agustus. Oke, karena tanggal bulan tahun dia jadinya harus formatnya bulan, tahun, bulan, tanggal ya. Karena ini memang format dari SQL-nya seperti itu. Lalu di sini ada name-nya berapa? 2021 Oh, udah 115 5100 510014 ya. 14. Iya. Oke, kemudian mobile, nomor handphone, sekian-sekian aja lah ya. Oke, terus email. Emailnya apa nih? viralutfiani@gmail.com. Oke, kemudian create ad sama update ad ini kita masukkan aja tanggal sekarang gitu ya. Hmm, Ini sama ya, create ad sama update ad sama ya kita masukkan. Oke, oke, ini kalau sudah kasih komen bisa ya. Nah, kalian mau kasih komen ini untuk insert data, tapi kalian kasih slash bintang ya, penutupnya slash bintang juga, bintang slash. Oke. Yang ini misalkan untuk memilih data. Oke. Oke, kalau sudah coba kita jalanin ya insert intonya. Jangan lupa ya ini disorot yang mau kita jalanin, lalu kita masukkan run, kita klik run. Oke. Nah, ini kalau berhasil dia tidak menampilkan pesan apa-apa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau melihat data yang sudah kita masukkan, record yang sudah kita masukkan, ya, nama Vira Lutfiani ini, kita select aja tadi ya, select bintang from mahasiswa. Nah, dia akan tampil ya, record yang sudah kita masukkan tadi. Ini di sini. Ya. Oke, coba yang lain mungkin bisa diikutin ya. Silakan, saya tunggu 5 menit. Ini kalian terserah ya, mau nama kalian sendiri ya, di sini boleh. Apa tempat tanggal lahirnya juga silakan diisi sendiri aja ya. Oke, ada yang udah? Yang udah mungkin boleh raise hand ya. Pak, kok punya saya error ya, Pak? Errornya apa? Saya udah ikutin format yang Bapak ajarin tadi. Ada pesan errornya nggak? Pesan errornya apa? Yang sebentar, Pak. Mahasiswa doesn't exist, Pak. Oh, udah ada tabel mahasiswanya? Ini create Belum table ada, mahasiswa. Pak. Ya ini create dulu ya. Buat dulu Oh tabel iya, mahasiswanya. iya.
Ini membuat tabel. Oke. Ya, jadi ini namanya struktur ya, struktur query language. Jadi bahasa yang digunakan untuk memasukkan, memanipulasi, atau mengupdate data yang ada di dalam database. Ya. Jadi kalian bisa membuat database, membuat table, menginsert, memasukkan isinya, recordnya gitu ya. Jadi kalau kalian eh, misalkan kayak di tabel mahasiswa ya, di aplikasi si Akad ya, data kalian tuh tersimpan di dalam database. Nah, isinya database adalah tabel-tabel seperti ini gitu ya. Dan tabel-tabel ini pasti berelasi dengan tabel lain. Misalkan tabel mahasiswa pasti ada relasinya sama mata kuliah gitu ya. Lalu mata kuliah juga ada relasinya sama dosen. Ini coba kalian buat satu tabel mahasiswa, lalu kalian insert isinya, nanti alter juga begitu ya, ada alter table gitu ya. Ada delete table bisa, atau drop table ya. Kalau delete itu biasanya digunakan untuk mendelete recordnya gitu ya. Tapi kalau drop itu menghapus table. Oke, sudah bisa untuk insert into semua. Boleh izin bertanya nggak Pak? Ya, silakan. Saya kan udah select from mahasiswa, terus di bawahnya udah ada tabel juga. Tapi pas insert into mahasiswa, data-datanya nggak ada. Itu kenapa ya Pak? Itu kenapa ya Pak? eh Kurang gimana ya Pak? Select bintang from mahasiswa, datanya sudah ada. Iya udah ada kayak ID, full name, tapi isinya nggak ada Pak. Isinya nggak ada. Nah, berarti kamu ini insert into mahasiswa ini, ikutin nih yang saya sorot nih ya. Bikin apa perintah insert into mahasiswa, values-nya ini satu. Ini kan ikutin dengan struktur atributnya ya. ID, ini kan ID satu gitu ya. Kemudian Vira Lutfiani ini kan full name-nya ya, full name. Kemudian Jakarta birthplace-nya. Lalu 29 Agustus ini adalah birth date. Kemudian NIM-nya segini ya. Sesuai dengan strukturnya ya. Ini bisa kamu rubah-rubah dengan nama kamu sendiri misalkan seperti itu. Harus Saya mau di nanya Pak. insert dulu. Iya, silakan. Saya saya pas input NIM sama nomor teleponnya jadi warna biru Pak. Padahal udah sama. Jadi error. eh itu kan NIM sama ininya apa? NIM sama nomor telepon. Itu kan Iya varchar Pak. ya. Kalau varchar dia harus pakai ini tanda kutip. Ikutin aja nih. Sudah Pak. Udah Sudah. seperti ini tanda kutip ya. Lalu eh masukkan nama apa masukkan isinya ya. Titik koma udah. Sudah. Sudah. Ini kalau yang ID-nya jangan pakai ini ya, karena dia integer kan. ID-nya jangan pakai titik koma apa petik. Coba coba kamu share screen deh. Kamu Udah bisa share. Pak, udah bisa Pak. Oh, oke. Makasih Pak. Ya. Udah bisa masuk ya namanya. Recordnya udah bisa masuk ya. Ya Pak. Oke.
Ya, udah bisa semua ya. Oke, lalu gimana caranya kalau misalkan ada perubahan nih di dalam table? Misalkan ternyata ada tambahan jenis kelamin. Ini kan belum ada ya. Baru ada full name, birthplace, birth date, name, mobile, email. Belum ada nih jenis kelamin. Saya ingin menambah jenis kelamin di sini. Berarti sintaksnya adalah alter table. Ini saya untuk update struktur table. Ya. Oke, saya mau menambahkan jenis kelamin ke dalam tabel mahasiswa. Berarti sintaksnya adalah alter ya, table. Ini ikutin ya. Kalau alter mahasiswa aja nggak bisa. Misalkan saya mau ini nih, alter mahasiswa ya. Nah, itu pasti error dia. You have error in SQL syntax. Harus ada alter. Ini ada pasangannya ya. Ada pairingnya. Jadi alter table gitu ya. Alter table mahasiswa. Nama tabelnya ini. Kemudian add ini adalah nambahin kolom apa? Kolom gender, nama atributnya. Kemudian char adalah tipe datanya. Lalu satu ini dia cukup satu aja ya gender. Misalkan laki perempuan itu nggak usah ditulis laki-laki perempuan nggak usah. Itu biar menghemat sumber resource juga di dalam table. Jadi cukup dengan L atau P aja ya. L itu laki-laki, P itu perempuan gitu ya. Oke. Kemudian not null ya, not null ini tidak boleh kosong artinya. Oke, ini coba saya eksekusi. Oke, udah berhasil ya. Nah, kalau mau lihat berarti di sini aja di langsung. Nah, di sini udah ada ya kolomnya gender ya. Oke, coba silakan diikutin ya. Yang udah bisa silakan raise hand. Kalau kita lihat di sini mahasiswa yang tadi dimasukkan Vira Lutfiani ini masih kosong ya gendernya ya. Belum ada isinya. Karena memang baru kita tambahin kan gendernya itu. Oke, dicoba dulu ya untuk yang alter. Kalau udah bisa silakan raise hand. Oke, gimana? Sudah bisa? Oke, yang udah bisa silakan raise hand ya. Coba. Kalau error gimana Pak? Errornya apa tuh? Oke, Vira sudah. Siapa lagi yang udah? Oke, silakan isi absensinya ya.
Balik. Nggak mau ngapain? Ya. Hmm. Oke, udah bisa ya? Nggak, udah bisa semua lah. Lanjut ya, kita mau update ya. Tadi kan kita udah bikin kolom gender ya, udah mengalter table dengan menambahkan kolom gender atau jenis kelamin. Nah, ini coba kita akan update isinya. Tadi yang namanya Vira Lutfiani itu kan belum ada ya gendernya ya. Kalau kita lihat belum ada nih Vira Lutfiani nih gendernya. Dia cowok atau cewek? Tahu ya. Nah, ini bisa kita lakukan namanya sintaks update ya. Update table mahasiswa. Sintaksnya adalah update. Update. Coba kita lihat apa update apa ya? Update ya, nama table, set, nama kolomnya, lalu value-nya apa? Gitu. Oke. Update mahasiswa berarti ya. Set. Setnya apa? Gender sama dengan perempuan ya. Nah, ini sebenarnya bisa nih dilakukan begini aja bisa. Coba ya kita update ya. Update mahasiswa set gender P. Oke. Kita lihat lagi isinya ya. Select bintang from mahasiswa. Oke. Udah terupdate ya. Namanya Vira, gendernya perempuan ya, P. Nah, ini sebenarnya bisa sintaks ini, tapi kalau datanya banyak ya, misalnya kita nambah satu lagi deh datanya. Ini dia akan mengupdate semuanya, semua table akan semua record akan diupdate dengan gendernya P semua. Contoh misalnya kita akan menambahkan contoh ya, di sini viral kita insert lagi ya. Ini values-nya 2 gitu ya. Kalian coba bisa tambah-tambahkan nggak cuma satu ya, tapi 2, 5, 10 boleh. Silakan aja. Ini namanya misalkan Adam gitu ya. Katakanlah dia lahirnya beda sebulan. Ya. Ini aja nih ya. Contoh aja ya. Let's. Oke. Contoh kita memasukkan nama mahasiswa Adam ya. Record baru ya. Oke. Nah, kolom count doesn't match value count at row 1. Oke. Ya, tadi karena ditambahin satu kolom namanya gender, berarti kita harus insertnya pun kita harus masukin gendernya ya. Gendernya L kan laki-laki. Oke, sekarang ya berhasil ya. Nah, sekarang coba kita select lagi. Tadi kita select bintang. Nah, ini ada 2 ya. Si Adam gendernya laki-laki ya, L. Kemudian si Vira gendernya P. Nah, misalnya kita ada perubahan nih. Kita mau update gendernya P gitu ya. Nah, ini apa yang terjadi nih? Kira-kira apa yang terjadi? Update mahasiswa set gender P sama dengan P. Kira-kira apa yang terjadi? Kita select ya. Oke. Ya, ini semuanya jadi P ya gendernya ya. Si Vira P, si Adam juga P ya. Nah, itu makanya perlunya kita membuat update, sintaks update itu harus ada where-nya. Harus ada sintaks where-nya. Misalkan where ID
Misalnya kita mau update si Adam ya, ID-nya sama dengan 2 gitu ya. Ini bisa kita set si Adam, gendernya L, laki-laki kan, dengan ID-nya 2. Oke, kita select lagi. Select, run. Nah, maka hanya si Adam yang akan terupdate dengan gendernya L ya. Nggak semua gender diupdate gitu. Oke, oke, silakan dicoba ya. Kalian bisa masukkan beberapa record ya. Di sini bisa 10, 20 terserah ya. Nanti setelah itu kalian coba update ya. Update dengan gender eh, masing-masing gitu ya. Jangan lupa ya where-nya. Oke, yang sudah nanti bisa resend ya. Oke, sudah bisa update-nya. Oke, yang bisa resend nih. Yang sudah bisa resend. Oke, selanjutnya ini ya sintaks untuk menghapus rows atau baris di dalam table. Jadi kita misalkan mau hapus nama Adam nih di table ya. Misalkan Adam udah apa namanya udah lulus lah gitu ya. Terus data di table. Oke, sintaksnya apa nih? Kita lihat ya. Delete from nama table where kolomnya apa sama dengan nilainya ya. Sama dengan where tadi kan kita gunakan untuk mengupdate ya. Di dalam delete juga bisa ya. Kita tambahkan where. Jadi fungsi where itu tidak hanya di dalam update tapi juga di delete ya. Karena kalau kita delete tanpa where maka semua data akan terhapus ya. Semua data akan terhapus. Nah, jadi delete from mahasiswa. Nah, kalau seperti ini aja bisa, tapi data kalian akan terhapus semua di dalam satu tabel mahasiswa. Makanya kita tambahkan where ID sama dengan, bisa where ID sama dengan 2 atau bisa where full name bisa juga ya. Full name sama dengan Adam gitu. Nah, tapi saya biasanya merekomendasikan adalah yang unik ya, unique ID di dalam tabel itu. Jadi where ID sama dengan 2 ya, Adam 2 ya ID-nya. Oke, saran. Sudah.
delete from mahasiswa. Oke, stable. Kita pilih lagi ya, select lagi tabel mahasiswanya. Nah, ini data Adam sudah dihapus ya. Seperti itu ya. Jadi itu adalah data manipulation language. Jadi mulai dari insert, update, dan delete. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Yang sudah mungkin bisa raise hand ya. Yang sudah silakan raise hand. Bapak izin, mungkin nanti buat rekam videonya di share di grup atau dibikin file gitu Pak, biar kita belajar gitu Pak, biar kita belajar lagi. Oke, nanti saya share di Google Drive saja ya. Di Google Drive nanti saya share. Oke, Baik, sudah bisa terima ya. kasih. Ya, Tulusi Terima Anggreni kasih. tadi sudah bisa. Oke, kalau sudah bisa berarti ya kurang lebih seperti itu ya untuk pengenalan sintaks SQL ya. Kalau untuk apa sintaks lain seperti transaction, terus kemudian kontrol itu kalian bisa belajar sendiri ya di SQL ini. Itu mungkin pembahasannya lebih advance lagi ya. Ini banyak sekali nih apa namanya sintaks-sintaksnya ya. Ya mungkin karena di sini pengenalan aja, kalian cukup tahu tentang select, lalu insert, update, delete, ya, lalu drop, create gitu ya. Gitu aja. Oke, ada pertanyaan? Jadi dengan adanya SQL, kita bisa menyimpan data-data di dalam database gitu ya. Kalau nggak ada SQL nggak mungkin ya. Kita bisa menyimpan data-data yang banyak ya, data mahasiswa, data penjualan, itu nggak mungkin ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita ke topik selanjutnya, mungkin yang lebih seru lagi. Kalian harus apa? eh, Mempersiapkan laptop kalian ya, minimal speknya RAM-nya 8 GB ya. Tapi kalau kalian tidak memenuhi syarat speknya, mungkin kalian lihat aja dulu lah. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Mungkin ini pertemuan 9 ya, sesi ke-9. Jadi kalian tadi sudah belajar tentang SQL, itu adalah pengetahuan dasar ya terkait dengan database. Jadi kalau nanti kalian di apa namanya pekerjaan gitu ya, itu sebenarnya SQL itu sudah menjadi wawasan umum ya, wawasan umum ya. Kalian biasa misalkan mengolah data dengan Excel gitu ya, dengan Access atau SQL lah gitu. Nah itu pasti ditanya ya eh, pengetahuan tentang hal tersebut gitu ya. Ya minimal bisa menunjukkan di dalam satu tabel itu ada atribut, ada record, ada data numerik dan data nominal gitu ya. Nah, di situ penting ya untuk pekerjaan. Mungkin di sini ada mahasiswa jurusan teknik, teknik industri atau teknik lingkungan. Ada? Ya, mungkin kalau di teknik lebih banyak ya ditanyakan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tentang Knaim Analysis Platform. Ya. So,
Ini sebenarnya merupakan tools ya, tools untuk pengolahan data yang bisa kita terapkan untuk menganalisis data ya atau mengolah data supaya data kita tuh nggak cuma buat data apa namanya menampilkan data mahasiswa, menampilkan data dosen gitu ya misalkan kalau itu data terkait dengan kampus gitu ya. Tapi juga kita bisa membuat data-data itu lebih bermanfaat lagi gitu ya. Misalkan kita bisa menambahkan dari berbagai sumber-sumber data ya, nggak cuma dari Excel aja misalkan, tapi juga dari database. Baru Mas. Jadi nanti kalau kalian di apa dunia kerja, kalian bisa mengolah data-data itu terkait dengan data-data yang sumbernya sangat banyak gitu ya di dunia industri. Kalian bisa olah di situ gitu ya. Misalkan ini ya, namanya adalah KNIME ya, KNIME Analysis Platform. Nah, jadi KNIME itu adalah sebuah open source untuk menganalisis data-data yang besar gitu ya. Kemudian di KNIME itu kita bisa menggunakan tools-tools ya yang bisa diinstal atau ditambahkan ya. Nah, kemudian ini tidak memerlukan apa namanya spesifik script ya atau script-script khusus ya seperti SQL tadi ya. And it offers graphical way to implement analysis procedure. Jadi kita hanya menggunakan tampilan visual untuk mengolah datanya gitu ya. Nah, ini kalau kalian mau download, silakan ke knime.org. Nanti kalian bisa download di bagian tab-nya, tab download. Setelah itu kalian bisa menggunakan Knime Analysis platformnya. Ini knime.com juga bisa ya, knime.com. Oke, ini adalah situsnya ya. Kalian coba kunjungi dulu knime.com. Udah bisa? Ini beberapa perusahaan ya sudah menggunakan banyak banyak perusahaan di bidang IT atau non IT juga dia menggunakan KNIME ini untuk menganalisis data mereka gitu ya. Oke, kalau bisa silakan klik download sini. Nanti kalian akan diarahkan untuk mengisi ya beberapa requirement ya. Ini isi aja gitu ya. Nanti kalian klik download setelah itu. Nah, setelah klik download silakan diinstal. Setelah di-download ya, ini memakan bandwidth yang besar juga ya, kira-kira 500 mega ya. Ditungguin aja. Oke, mungkin nanti kalau kalian sudah selesai download, kalian bisa install. Nah, ini sedikit penjelasan tentang KNIME-nya. Di dalam KNIME itu ada yang namanya workspace ya. Workspace itu di mana kita menyimpan pekerjaan kita. Ya, ini bisa kalian setup di mana kalian akan direktori yang akan kalian simpan gitu ya untuk melakukan pekerjaan kalian. Lalu workflow, ya. Workflow itu adalah satu urutan, satu ya, aliran data, aliran atau urutan eh, proses gitu ya, di mana ada beberapa node di dalamnya gitu ya. Nah, apa itu node? Apa itu node ya? Nah, di dalam satu urutan atau alir data ini masing-masing ada step-stepnya nih. Misalkan kalian mau menginput datanya dari membaca data dari file reader, lalu ingin menseleksinya dari column filter, menseleksi dengan row filter, lalu outputnya bisa menjadi CSV dan lain sebagainya. Itu adalah workflow. Kemudian di masing-masing workflow itu di dalamnya ada node gitu ya.
itu ada note. Note itu adalah single process. Jangan ditutup, jangan ditutup. Mbak, Mbak, jangan ditutup, buka, buka. Oke, di dalam note itu ada apa namanya? Ada beberapa indikator ya. Ada yang berwarna merah, kuning, hijau ya di sini. Red itu inaktif, yellow itu belum dikonfigurasi, dan green itu sudah dieksekusi. Oke, kemudian workbench. Workbench ini adalah isinya beberapa penjelasan terkait apa saja yang ada di dalam name itu sendiri. Gitu ya. Lalu ini adalah data structure. Ya, data structure, jadi di dalam name itu ada data structure ya, di mana yang sudah kita pelajari bahwa di dalam apa table ya, atau suatu suatu table ya, ada atribut-atribut ya, seperti itu. Ada tipe datanya dan ada ukurannya juga gitu. Oke. Oke, terus selanjutnya adalah ya, ini kalau kalian sudah install, kalian akan apa, mendapati kenaim seperti ini ya. Ini kalian bisa lihat di tutorial-tutorialnya, beberapa tutorial di YouTube dan sebagainya. Oke, ini coba saya buka kenaim versi saya, ini versi 512. Ini workspace, kemudian kita masuk ke dalam um, workflow ya.
Tes. Oke. Jadi ini kan memang aplikasinya cukup berat ya. Ini laptop saya kebanyakan membuka aplikasi juga. Jadi agak lambat nih. Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Ya, Pak. Pak. Kelihatan, Ya, Ya, jadi Pak. ya, oke, jadi tampilan KNAIM-nya seperti ini ya. Ini KNAIM yang 5.1.2. Jadi kalau kalian lihat ya di sini ini workflow ya, ini workflow di tengah ini, kemudian yang sebelah kiri ini eh, kalian bisa pilih ya. Jadi mau pilih sumber data dari Excel, dari CSV, dari database gitu ya. Kemudian ini manipulation, ada row filter, column filter, concat, value lookup, row aggregator, dan lain sebagainya. Ini banyak. Kalau ini untuk views ya kalian bisa buat bar chart, line plot, pie chart, stack chart ya, statistik dan lain sebagainya. Kemudian ada data types, ini ada ya peripheral ya atau atribut-atribut lain. Nah, jadi kalau kalian ingin membuat suatu flowchart atau workflow gitu ya, ini kalian bisa drag aja ya dengan Excel gitu ya, drag ke sini. Gitu ya. Nah, nanti di sini kalian klik note-nya, ini namanya note ya, note Excel reader ini. Nah, di sini kalian bisa eksekusi. Ini kan masih merah ya, artinya kalau masih merah itu belum di apa-apain gitu ya, belum digunakan, belum dikonfigurasi, jadi masih merah. Nah, untuk mengkonfigurasinya di sini ada lambang gerigi atau kalian bisa klik 2 kali ya. Misalkan kalian mau, ini kan Excel reader ya, berarti dia tipenya Excel ya. Ini kita bisa pilih browse dari file yang akan kalian pilih. Oke, cuman ini ya. Oke, Oke, ya. Sekarang ini aja ya, contoh ya, ini contoh. Atau nah, dia akan langsung tampil nih di sini. Oke. Coba konfirmasi website. Oke. Ya, ini ya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ada row ID, ada apa nih namanya? Ada atribut ya di sini, atribut-atributnya. Nah, ini bisa kalian manipulasi dulu sebelum di execute gitu ya. Ini contoh aja nih, saya pakai sheet apa Excel yang belum saya apa-apain gitu kan. Ini bisa kalian kasih atributnya, bisa kalian kasih nama gitu ya. Ada transformation di sini. Nah, bisa kalian misalkan ini kalian ganti ya namanya gitu ya. Tipe datanya apa gitu bisa. Ini new name-nya apa gitu ya. Tinggal kalian ganti-ganti aja di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi itu untuk Excel. Raw data Excel. Nice. Nah, oke, sini. Nah, ini kuning artinya belum sudah dikonfigurasi tapi belum di-execute gitu ya. Kalau kalian execute, nanti di sini akan tampil beberapa datanya nih. Sudah hijau berarti artinya sudah di-execute gitu ya. Bisa kalian kasih komen nih, misalkan data Excel website. Oke. Nah, di sini kan masih banyak nih data yang kosong-kosong gitu ya. Ini bisa kalian manipulasi dari sini. Oke, kemudian ini contohnya CSV ya. Saya pakai CSV Reader ini untuk membaca data COVID. Data COVID nih. Nah, ini saya dapat datanya dari mana nih? Saya dapat datanya dari kaggle.com ya. Kaggle.com itu adalah situs website yang menyediakan data-data untuk training ya, untuk latihan. Kalau kalian
kalian lihat ya. Eh, itu kalian bisa mendownload data-data untuk keperluan studi kalian, bisa keperluan penelitian gitu ya. Sini ada namanya kaggle.com. Ini kok ada resume ya? Cek, cek. Halo, kelihatan? Kelihatan Pak. Your screen sharing is paused. Resume. Oh, saya share-nya yang itu ya. Bentar. Saya tambahin nih. Kaggle.com tadi bisa nggak? Belum ya? Belum kelihatan ya yang kaggle.com tadi ya. Nah, di sini kita bisa nambahin ini ya. Kita bisa mendownload data-data yang kita butuhkan. Ya, namanya kaggle.com. Oke, di kaggle.com ini di sini ada dataset, kemudian ada model, ada lain-lain gitu ya. Di sini ada course-nya juga ya. Kalau kalian mau ngambil course-nya di sini, misalnya kalian mau apa mendalami tentang programming ya, terus Python, machine learning ya, ini bisa kalian ikuti ya. Contoh misalnya saya mau ngambil dataset aja deh. Dataset di sini ada banyak sekali ya. Nah, di sini ada data-data, misalnya kita race disease dataset ya. Terus ada macam-macam ya. Coba kita cari yang Indonesia nih. Nah, Indonesia coronavirus, Indonesia COVID-19, earthquakes in Indonesia, dan macam-macam nih di sini nih. Kesejahteraan pekerja Indonesia, trending YouTube, sampai ada dataset tanaman padi. Kita lihat dataset tanaman padi deh. Kita bisa download nih. Ini tipe datanya apa nih, kita lihat dulu ya. Tabular CSV ya. Tipe datanya adalah CSV. Nah, ini preview dari atribut-atributnya ya. Nah, ini kan kemarin kan kita UTS tentang ini ya. Apa namanya? Prediksi luas tanam gitu. Jadi ada provinsi, tahun, produksi, luas panen, curah hujan, kelembaban, suhu rata-rata. Macam-macam nih. Kalian bisa download nih. Bisa download, nanti kalian bisa masukkan data tersebut ke itu ke Kenem tadi ya, kenem.com. Ini kalian harus login dulu ya. Kalian bisa daftar lewat Google langsung, Gmail kalian, dan in with Google. Oke, kalau sudah nanti kalian langsung diarahkan bisa mendownload filenya. Oke, mendownload. Oke, kita lihat coba datanya. Data ini banyak banget ini. Archive.com. Apa di sini? Kita sampai jam berapa ya? Kayaknya sampai jam 10 ya. Oke, karena mungkin telat tadi mulainya, mungkin 10 menit lagi ya. Siap Bapak.
Oke, CSV reader. Contoh, misalnya kita mau ganti nih. Tadi ini data COVID ya. Atau kita mau tambahin deh. CSV reader nih. Kalau tadi CSV bentuknya, jadi kita harus menyesuaikan ya. Ini CSV reader gitu ya. Di dalamnya tuh ada macam. Oke, ini kan tadi kan. Oke, di sini langsung muncul ya preview datanya. Tadi ya. Nah, ini ada berapa nih? Ada banyak nih. Oke. Ini kita execute coba. Ada 200 ya, 200 data. Ini Pulau Sumatera. Oke. Ini seperti ini ya. Nanti kalian bisa lihat, misalkan kita akan filter gitu ya. Ke kolom filter. Ya, seperti itu ya. Bisa kita lihat. Contoh misalkan kita ini tadi yang COVID ya ini ya. Banyak banget. Nah, ini yang COVID di mana? Ini di mana? Case. Oh, total case. Oh, that's ini nggak usah deh. Turun count. Pengen tahu yang total case, total death. Oke, semua aja deh. Udah deh. Oh, nah dia akan langsung menghitung ya. Ini harusnya bisa jadi agregat juga nih. Location ini profession. Oke. Bisa per provinsi ya. Location level, city, country. Oke, DKI Jakarta tertinggi ya. Total case-nya. Sekian gitu. Nyusul ada Jawa Barat ya. Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Dan provinsi lain. Ya, ini bisa kita seleksi ya. Jadi enak nih main pakai Knife ini. Jadi kita bikin apa namanya beberapa data gitu ya. Main-main data di sini enak nih. Kita bisa raw filter juga. Misalnya kita lokasinya cuma di DKI Jakarta aja gitu ya. Nanti bisa ketahuan. Oke, ada pertanyaan? Mungkin itu ya tentang Knife ya. Oke, ada pertanyaan dari pertemuan sesi 8 dan 9? Nggak ada. Oke, mungkin pertemuan kali ini sampai situ. Kalian jangan lupa isi absensinya. Kemudian apa lagi ya? Nilai-nilai ya, nilai untuk UTS sudah keluar kan kemarin. Untuk yang apa namanya tidak UTS ya atau tidak mengumpulkan di Adlink, mungkin nanti japri ke saya aja gitu ya. Ini saya nggak tahu kemarin siapa aja tuh yang mengumpulkan di luar Adlink gitu ya. Oke, mungkin itu
pertemuan hari ini kita dokumentasi dulu ya. Silakan aktifkan kamera kalian. Oke, slide 1 dulu ya. Oke, 3, 2, 1. Tahan. Oke, slide 2. Slide 2, 3, 2, 1. Slide 3, 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.